Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, baik. Alhamdulillah pada hari ini hari Senin ya tanggal 3 di bulan April atau bertepatan dengan hari yang ke-12 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali ya, dalam mata kuliah hukum bisnis syariah yang insya Allah ini adalah pertemuan yang ke-7 atau sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester setelah Lebaran gitu ya. Dan meskipun kuliah ini diselenggarakan secara daring ya, tapi tidak mengurangi substansi ataupun esensi daripada kuliah sebagaimana luring ya. Dan saya harapkan bagi teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera agar diaktifkan kameranya gitu ya. Karena saya tidak bicara dengan makhluk gaib gitu ya. Saya bicara dengan makhluk nyata gitu ya, kecuali yang berhalangan ya. Berhalangan dalam artian kameranya rusak ataupun perangkatnya memang tidak mendukung untuk dinyalakan. Baik, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang lembaga penjaminan syariah gitu ya, dan juga sebelumnya kita membahas tentang lembaga pembiayaan syariah gitu ya. Nah, dari kedua pertemuan sebelumnya ini terkait dengan lembaga pembiayaan ataupun lembaga penjaminan syariah, ini tidak terlepas dari aspek keuangan gitu ya. Artinya ini memang berkaitan dengan sesuatu yang setiap hari kita alami, kita pegang gitu ya, yaitu berkaitan dengan transaksi, khususnya transaksi ekonomi syariah maupun konvensional. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya masih berkaitan dengan transaksi gitu ya. Hukum transaksi dalam Islam ataupun dalam perspektif ekonomi syariah. Namun sebelum sampai ke sana saya sampaikan dahulu materi ini akan ada penugasan ya melalui Google Formulir yang nanti linknya akan saya kirimkan di kolom chat ya, bukan di WA. Dan tidak diperkenankan dari kalian share link presensi ataupun tugas gitu ya di grup WA, karena link presensi hari ini juga merupakan bagian dari tugas individu gitu ya. Jadi mohon diperhatikan betul ya terkait dengan percakapan di Zoom ini, baik yang live video ataupun melalui kolom chatnya ya. Baik, kembali ke materi ya. Berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah ataupun keuangan syariah ya, tentu tidak terlepas dari yang namanya media ataupun alat transaksi. Ini ya, tidak terlepas dari aspek media ataupun sarana yang dijadikan sebagai alat transaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan sarana ataupun media transaksi ini ya, teman-teman sudah tahu semuanya ya, kita sudah tahu semuanya, yaitu namanya uang, an-nuqud au al-fulus au money gitu ya. Jadi kita sering bahkan setiap hari kita memegang uang ya, terlepas itu uang siapa itu perkara lain gitu ya. Yang jelas setiap hari kita tidak pernah lepas dari namanya uang. Nah, bagaimana Islam memandang uang itu? Ya, apakah uang itu ya suatu barang yang punya nilai komoditas, atau uang hanya ya uang begitu saja? Jadi ya, uang ini sebenarnya apa? Gitu ya. Pandangan Islam dan pandangan non-Muslim ataupun saya katakan dunia Barat pada umumnya,
menilai uang itu seperti apa. Karena apa? Jangan sampai kemudian kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah salah paham terhadap kedudukan uang. Sehingga terkadang kita mendewakan uang. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Konsep uang dalam Islam. Ya. Jadi kita akan bicara konsep nih. Gitu ya. Konsep itu kan ya sesuatu yang mendasari gitu ya atas sebuah aktivitas ataupun yang lainnya. Artinya terkait dengan konsep uang dalam Islam, kita harus tahu dulu, uang itu apa? Ya, uang ya alat transaksi, uang ya ada uang kertas, uang ya ada dinar, dirham, dan lain sebagainya. It's okay, itu tidak salah ya. Tapi kita perlu lihat apa sesungguhnya uang itu dalam Islam. Nah, kita flashback ke belakang, gitu ya, flashback ke belakang terkait dengan sejarah perkembangan uang. Ya, yang pertama kita lihat, gitu ya. Dulu gitu ya, bahkan sekarang masih ada gitu ya, masih ada karakter ataupun suatu lingkungan ya, lingkungan masyarakat yang hidupnya itu berpindah-pindah, berpindah-pindah tempat. Bahkan sampai hari ini pun masih ada, ya di Indonesia masih ada, ya. Atau kita mengenalnya dengan istilah suku Baduy. Baduy itu maknanya bukan hanya suku Baduy yang ada di Banten sana, bukan. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan sangat-sangat menjaga nilai-nilai tradisionalis gitu ya, itu dikatakan Baduy. Jadi sangat-sangat alami, tidak terkontaminasi dengan adanya perubahan ataupun perkembangan waktu dan zaman. Nah, manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Jadi belum mengenal uang, gitu ya. Ingin masak, tinggal nanam sayur-sayuran, nanam padi, gitu ya. Jadi mereka istilahnya memproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri. Jadi yang itu tidak pasti gitu. Dan tidak perlu kemudian memikirkan saya harus mau beli apa, harus pakai, tidak ya. Jadi orang-orang dulu itu ya bahkan sampai sekarang juga masih ada gitu ya di wilayah tertentu gitu ya yang sangat damai kehidupannya, ya tidak punya orientasi materi, yang penting adalah hidup tenang, ayam, tentrem, loh jinawi kata orang Jawa begitu ya. Dengan dengan prinsip menjaga alam, melestarikan alam, kemudian memenuhi kebutuhan sehari-harinya sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi mereka menabung itu untuk memenuhi kebutuhan saya. Misalkan ya, padi ditanam, dipanen, disimpan, bukan untuk dijual belikan, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ternak hewan untuk konsumsi sesuai dengan kebutuhannya ya. Beda dengan kita lah, saya katakan kita ya, yang mungkin punya pemikiran ataupun punya karakter materialistis gitu ya. Jadi ingin kaya, ingin punya uang banyak, ingin punya rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya itu konteks manusia, katakanlah manusia saat ini. Nah, selain itu, gitu ya, selain memproduksi sendiri, gitu ya, orang dahulu itu kan belum mengenal uang, belum tahu uang. Maka yang dilakukan adalah dengan cara barter ataupun bertukar ketika ada kebutuhan yang memang tidak dimiliki. Misalkan di wilayah pegunungan misalkan ya, yang jauh dari jangkauan umum gitu ya, sulit untuk dijumpai garam lah ya, garam. Tapi mereka punya ayam, punya hewan, punya pertanian, tapi sulit sekali untuk mendapatkan garam. Nah, kemudian mereka juga tidak punya uang atau bahkan tidak mengenal uang ya. Mereka ingin punya garam, tapi akhirnya kemudian mereka turun ke bawah gitu ya, menemui masyarakat untuk menukar sesuatu dengan garam yang tentunya nilainya dianggap sepadan ataupun sama. Misalkan satu blok garam gitu ya, itu ditukar dengan satu ekor ayam misalkan ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian barang-barang tertentu berfungsi sebagai alat tukar ataupun uang logam dan juga uang barang. Nah, artinya apa? Ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesepakatan ya. Nah,
ketika transaksi secara barter ini kan tidak luas gitu ya. Jadi kok mau kemana-mana harus bawa barangnya gitu kan. Tentu tidak mudah. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, zaman gitu ya, manusia berpikir nih, supaya memudahkan orang transaksi, kalau butuh apa-apa tidak perlu barter, membawa barangnya. Bayangkan, mau tuh ke bawah harus bawa ayam, bawa pisang, segala macam, kan berat. Maka disitulah ditemukan namanya uang barang, ya, dalam bentuk koin ataupun uang logam, yang disebut dengan istilah metallic money, yaitu uang logam. Nah, ternyata uang logam ini juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap proses apa ya, kemudahan, aksesibilitas gitu ya. Yang mana bayangkan ketika mau transaksi membawa uang logam banyak, tentu itu akan berat gitu ya. Nah, ketika berpikir demikian, kemudian mengembangkan lagi masyarakat, ya, manusia mengembangkan lagi namanya uang kertas gitu ya. Uang kertas dikembangkan, harapannya apa? Ada nilai intrinsik gitu ya, angka-angka yang ada di dalam uang itu, yang tertera di uang itu, yang itu menjadi nominal, menjadi pembatas. Ada uang pecahan 1.000, 2.000 sampai dengan terbesar di Indonesia adalah 100.000. Harapannya apa? Harapannya adalah memudahkan transaksi supaya tidak berat memikul uang logam. Nah, terus sekarang berkembang, gitu ya, berkembang. Ada namanya e-money, gitu kan. Ada uang digital yang mana itu fisiknya tidak ada, hanya berupa angka-angka saja, itu dianggap uang. Ya, e-money. Nah, medianya ada namanya e-wallet. Ada GoPay, ada Dana, ada OVO, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini bentuk perkembangan zaman dari proses transaksi manusia. Ya, mungkin kita sekarang berada di dua area ini, ya, yaitu uang kertas, logam, dan juga uang virtual ataupun e-money, gitu kan. Dan kebanyakan sekarang sudah mulai melirik e-money karena fleksibel gitu ya, tinggal bawa HP gitu ya, kemana-mana tinggal bayar pakai QRS gitu ya, kris gitu kan, tinggal scan, bayar. Bahkan mau transaksi apapun tinggal buka HP, pencet-pencet, geser-geser, selesai. Bahkan mungkin uang kuliah pun juga demikian. Saya kurang tahu kalau uang kuliah perkembangannya seperti apa ini ya. Masih pakai ATM atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Jadi inilah perkembangan terkait dengan sejarah perkembangan uang ya. Artinya memang tidak tahu langsung jadi uang, tidak gitu. Tapi ada prosesnya ya, sehingga pada sekarang ini masyarakat mengenal dengan istilah e-money ya. Medianya ada e-wallet itu macam-macam gitu ya. Ada namanya Dana, GoPay, bahkan kalau yang untuk dunia internasional yang berlaku itu ada namanya PayPal gitu ya, ada PayPal. Kemudian berkembang lagi seperti Gozali ya, yang menjual barang-barang maya dengan keuntungan sekian ratus juta, luar biasa gitu ya. Jadi dia memfoto dirinya sendiri sebanyak ribuan foto kemudian dijual, ternyata laku. Nah, kita semakin dihadapkan pada kenyataan yang tidak nyata, gitu kan? Kenyataan yang tidak nyata. Dunia maya itu ternyata luar biasa. Ya, apalagi sekarang ada aplikasi TikTok ya, yang mana orang banyak berjualan di situ ya. Kemudian marketplace yang lain seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan sejarah perkembangan uang. Nah, kemudian ya, peredaran mata uang gitu ya, ini kan sudah jadi uang nih. Kita udah sepakat ya, sudah uang, entah itu uang kertas, uang logam maupun e-money tadi ya. Mata uang ya, ini adalah jumlah ya mata uang ataupun logam maupun kertas yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Jadi kalau kita studi kasusnya di Indonesia, gitu ya, yang berhak mengeluarkan, yang berhak memberikan angka 100, 2.000, 3.000, 50 rupiah,
bahkan dulu itu sen, pakainya 1 sen gitu ya, itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia, bank sentral itu ya Bank Indonesia, BI, gitu ya, bukan yang lainnya, hanya satu, Bank Indonesia. Nah, kemudian mata uang yang beredar itu disebut dengan uang kartal. Artinya apa? Ya, yang uang yang sah itu bukan uang-uang palsu, upal, uang palsu. Ya, kalau uang palsu jelas itu melanggar pidana. Ya, nah, maka uang yang beredar di sekitar kita itu disebut dengan istilah uang kartal. Ya, adapun uang yang beredar ataupun money supply adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian. Jadi perputaran roda perekonomian itu yang dikatakan sebagai supply money ataupun money supply. Peredaran uang. Ada demand, ada supply. Supply and demand. Ada permintaan, ada penawaran. Artinya apa? Jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral. Ya, ada uang kartal, ada uang giral. Ya, dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Artinya begini. Proses transaksi apapun gitu ya, ini kan memerlukan namanya media, namanya memerlukan alat, gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan ya bagian dari uang giral. Alatnya itu apa? Yaitu uang sebagai alat transaksi. Tapi nanti saya keep dulu ya. Akan ada perbedaan paradigma. Akan ada perbedaan pandangan antara uang dalam perspektif Islam maupun dalam perspektif konvensional ataupun saya katakan barat lah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ta'rifu an-nuqudi. Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya. Ya, ini saudara catat penting di sini ya. Makna uang gitu ya, secara umum diartikan seperti ini. Uang adalah alat tukar. Ingat, uang itu alat tukar. Ya. Jadi mau ya, sama kan kita beli, misalkan saya pakai mouse ini kan, saya ingin punya mouse. Lah, mau ditukar dengan apa? Dengan barang apa? Yang sejenis. Ya, belum tentu orang mau kan. Maka untuk mendapatkan mouse ini saya menggunakan uang. Itu yang dikatakan sebagai alat tukar. Nah, kemudian atau standar pengukur nilai. Ada 100, 200, 1000, 3000 dan seterusnya ya. Itu namanya standar nilai. Yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara baik berupa kertas, emas, perak ataupun logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Iya. Ada kertas, ada logam, ada emas, perak. Kalau emas dan perak kan terkait dengan dinar dirham ya, sebagaimana tuntunan Rasulullah ya. Nah, kemudian uang adalah segala sesuatu ataupun apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli ataupun utang. Nah, ini kan pernah ada kasus di Indonesia sendiri. Ya, kalau tidak salah di sekitar Jawa Barat lah, Bogor atau Depok, saya kok lupa gitu ya. Ada sebuah komunitas masyarakat ya yang mempraktekkan dinar dirham itu sebagai alat transaksi. Yang kemudian ada yang tidak sepakat gitu ya, kemudian ditangkap, dipenjara. Ya, alasannya macam-macam. Ada apa yang menganggap ini adalah bagian dari misionaris syariah gitu ya, untuk menyebarkan nilai-nilai ekonomi syariah, transaksi harus pakai dinar dirham, dan itu sementara nggak diakui oleh Bank Indonesia. Karena yang diakui oleh Bank Indonesia hanyalah uang rupiah. Nah, tapi kemudian berapa lama kemudian dibebaskan ya. Ini tokoh dinar dirham di Indonesia. Saya lupa namanya itu ya. Itu sudah dibebaskan. Nah, artinya apa? Kayak misalkan saudara dari Indonesia mau umroh ya, mau ke Malaysia ataupun secara umum adalah keluar negeri lah ya. Tentu membutuhkan alat transaksi untuk kebutuhan transaksi di negara tujuan. Nggak mungkin kan saudara datang ke Malaysia pakai uang rupiah, kecuali di atas pesawat gitu kan. Itu bisa ya. Biasanya kalau saudara pakai AirAsia gitu ya, saya nyebut merek gitu ya. Di pesawat mau beli makanan itu
Ya, padahal jarak penerbangannya kan nggak lama gitu ya. Nah, itu menerima pembayaran pakai rupiah atau pakai ringgit. Ya. Tapi beda lagi dengan di Jeddah itu. Kalau di Jeddah itu saudara haji ataupun umroh mau beli oleh-oleh di sana ada toko-toko yang menerima uang rupiah. Gitu ya. Artinya apa? Uang itu diakui. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan uang adalah media pertukaran modern dengan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang. Ini menurut Samuelson. Ya, jadi iya, ini alat tukar modern, gitu kan? Yang mana menjadi satuan standar. Oh, 1 ringgit, 1 dinar, 1 dirham, ya 1 sen, 100.000 dan seterusnya. Itu namanya satuan standar, ya, untuk menetapkan harga dan hutang. Nah, kemudian yang terakhir adalah uang adalah bagian dari harta kekayaan. Ini saya beri tanda tanya. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena konsep al-milku, kepemilikan, gitu ya, tentu akan ada perbedaan sudut pandang. Akan ada perbedaan paradigma, perspektif antara Islam dengan non-Muslim. Ya, dalam Islam kekayaan apapun yang kita miliki laisa minna, bukan milik kita sepenuhnya, tapi itu adalah titipan dari Allah. Tapi dalam konsep Barat beda lagi. Apapun yang ada pada diri kita itu adalah milik kita. Gitu ya. Itu beda lagi. Ini persoalan lain ya. Ini hanya masalah paradigma saja. Nah, lantas bagaimana uang dalam Islam itu? Ya. Uang dalam Islam ada yang menyebut dengan istilah nuqudun, an-nuqud. Ya. Kita juga sering mendengar istilah fulus, 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 fulus. Ada yang mengatakan fulus itu dalam satuan besar. Kalau nuqud itu ada yang mengatakan uang-uang receh. It's okay, tidak masalah. Hanya paradigma saja. Nah, semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar ya maupun dirham maupun fulus tembaga, itulah yang dikatakan uang. Jadi mau transaksi apapun dengan emas, perak, tembaga itu ya, itu boleh selama ada kesepakatan ya antara penjual dan pembeli. Tapi harus ada penetapan nilai. Oh, 1 dinar itu misalkan berapa gram. Nah, itu harus ada kesepakatan. Nah, kemudian uang dalam Islam adalah segala sesuatu yang diterima secara umum ya sebagai media pertukaran dan pengukur nilai. Hampir sama. Bahkan pernah viral gitu ya di Indonesia, ada sebuah semacam food court lah ya. Jadi kompleks gitu ya, kompleks makan-makan gitu ya di agak masuk-masuk pedesaan gitu ya. Kalau mau transaksi bayarnya pakai uang bambu. Jadi masyarakat komunitas tersebut mencetak bambu dengan keunikan tersendiri, yang mana masyarakat harus menukar uang bambu itu dengan uang asli. Nanti kalau sudah dapat tukaran gitu ya, masuk ke area pasar misalkan, nanti mau beli apa, oh pakainya uang bambu. Ya, banyak kok ya, itu pernah viral itu di Indonesia. Kalau nggak salah itu namanya masih Jawa Tengah itu. Ya, pakainya uang bambu. Karena memang banyak bambu di pasarnya itu, tapi nggak lama ya. Nah, kemudian uang adalah sesuatu yang dijadikan harga tamanun oleh masyarakat, baik terdiri dari logam ataupun kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas, yaitu kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Ya, dengan satuan standar harga, barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran. Ingat, kata kuncinya uang itu adalah alat transaksi di sini. Ya, uang adalah alat transaksi, bukan harta, bukan kepemilikan. Ya, bukan barang komoditas yang bisa dimiliki, yang bisa diperjualbelikan. Ingat, uang itu bukan barang komoditas yang bisa diperjualbelikan. Terus bagaimana Pak dengan adanya money changer gitu kan?
ada namanya falas, valuta asing, gitu ya. Bahkan sekarang ada namanya trading forex, perdagangan foreign exchange, pertukaran mata uang asing. Nah, hati-hati di sini. Ya, kita pahami dulu, uang dalam Islam adalah sebagai alat transaksi. Ya, bukan barang yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, sampai sini cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri uang. Nah, tadi saya katakan ya, uang itu adalah alat transaksi. Diterima, ya diterima sebagai alat transaksi. Nah, dulu itu kan pernah ya cukup ramai adanya Bitcoin, ya. Di luar negeri sudah banyak yang menerima Bitcoin sebagai alat transaksi. Di Indonesia belum bisa diterima karena regulasinya belum ada. Jadi ya, sementara pemainnya cukup banyak. Bayangkan satu koin itu pernah dulu itu mencapai miliaran. Tapi nggak ada koinnya, hanya virtual saja. Tapi bisa dicairkan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian tidak mempunyai nilai atau nilainya adalah cermin dari nilai barang tersebut yang dihargai. Maksudnya bagaimana? Ya kalau di uang itu ada tertera angka 100.000, ya itulah harganya. Satu lembar kertas itu 100.000. Dulu kan pernah ada wacana redenominasi. Ya, jadi pengurangan angka 0 gitu ya. Tujuannya untuk mempersingkat. Karena uang di Indonesia itu berbeda ternyata. Kalau di luar negeri itu $1, $2, $5. Di Malaysia pun sama, RM1, RM2, RM10 gitu kan. Nolnya sedikit. Ya. Kalau di Indonesia kan nolnya banyak gitu kan. Nah, kemudian nilai uang itu bisa kemudian dinilai dengan harga emas. Misalkan setara dengan bahannya, pembuatannya gitu ya. Atau istilahnya adalah intrinsik yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, itu nilainya. Angka 1, 2, 100.000, dalam satu lembar uang ya, ada 1.000, 2.000 sampai dengan 100.000, itulah yang dikatakan nominal values ataupun intrinsik. Kemudian uang itu ya diterima oleh semua pihak. Mudah disimpan, tidak mudah dipecah-pecah, nilainya bukan uangnya tapi nilainya. Oh, saya belanja pakai uang 100.000, habis 95.000, maka kembali 5.000, itu yang dimaksud dengan mudah dipecah. Itu ya, mudah dibawa, nilainya stabil dan tidak fluktuatif. Nah, ini harus hati-hati di sini. Nilainya stabil, gitu ya, kemudian tidak fluktuatif, ini perlu kehati-hatian. Karena apa? Betul, gitu ya. Kita kalau melihat pergerakan nilai mata uang asing itu, oh rupiah hari ini terhadap dolar misalkan 14.000 gitu ya. Itu namanya fluktuasi gitu, nilai uang. Oh nanti berapa saat kemudian turun, oh naik. Nah, kalau pakai dinar dirham itu tidak akan terjadi namanya fluktuasi nilai dinar dirham. Karena apa? Emas itu harganya minimal stabil, ya, maksimal pasti naik terus. Karena emas itu ada nilainya. Beda dengan uang selain emas. Barat pernah melahirkan uang euro, tapi sekarang enggak belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat juga, walaupun nilainya lebih tinggi dari dinar dirham. Ya, tapi ya hanya kalangan tertentu yang memakainya, gitu ya. Nah, inilah ciri-ciri uang. Dan ingat sekali lagi, uang dalam Islam adalah sebagai alat transaksi, bukan barang komoditas yang bisa diperjualbelikan. Lantas bagaimana pendapat para ulama dalam mensikapi definisi uang itu sendiri? Ya, yang pertama, menurut Ibnu Khaldun gitu ya, beliau seorang ulama, seorang filsuf gitu ya, dalam Islam berpandangan bahwasanya kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang. Nah, ini yang sering kita salah pahami. Gimana salah pahamnya? Kan ada Bank Indonesia, contohnya begini, kan ada Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang sekian ribu triliun? Teorinya tidak begitu. Tapi pemahaman kita kan begitu.
Ternyata ya, jadi sebelum teori-teori ekonomi sekarang ada itu, Ibnu Khaldun sudah mengatakan begini ya. Jangan sampai uang yang beredar di masyarakat itu melebihi kapasitas atau kebutuhan. Karena apa? Bisa terjadi inflasi. Banyak uang tapi tidak ada perputaran. Kan mati ekonomi. Saudara punya uang disimpan terus. Sementara yang pedagang gitu ya, itu produksi terus. Gitu kan. Jadi nggak ada jual beli, nggak ada perputaran, ya mati uang. Jauh-jauh hari, jauh-jauh abad Ibnu Khaldun sudah mengatakan begitu. Nah, tapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan kemampuan untuk memperoleh neraca perdagangan yang positif. Ya, ya tadi kalau ekonomi masyarakat jalan, maka apa ya, perputaran uang juga begitu. Sama di bulan Ramadan ini ternyata luar biasa. Di bulan Ramadan ini perputaran uang melebihi seperti hari-hari biasa. Karena ternyata Ramadan ini juga membentuk, bukan saya menyalahkan Ramadannya, tapi perilaku manusianya yang salah. Ya, terkadang dengan Ramadan kita malah menjadi konsumtif, boros. Diakui atau tidak, ya kita menjadi lebih boros ketika di bulan Ramadan. Mau buka bersama, wow lihat ini itu beli gitu kan. Padahal ajaran Islam mengatakan ya terkait dengan bulan puasa disunahkan kalau buka itu ya dengan yang manis, yaitu kurma yang ganjil gitu ya. Entah itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Habis itu minum air putih, selesai. Tapi kita kan beda. Pengennya dibeli semua gitu kan, dimakan dalam satu waktu, kasihan lambung kita. Lambung kita itu kan belum siap yang memproduksi asam lambung untuk mengunyah makanan yang masuk ke lambung kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi kurma dulu, barang 1 biji, 2 ataupun ganjil 3, 5, satu minum air putih, itu akan apa ya? Katakanlah lambung kita ada pemanasan ngunyah dari yang sedikit dulu. Karena habis istirahat 12 jam gitu ya. Sama kayak mesin kendaraan. Saudara mau jarak jauh, perjalanan 12 jam, mestinya nggak dipanasi. Gitu kan? Ya, tarikannya kurang nanti. Nah, jadi terkadang perilaku konsumtif ini yang harus kita waspadai. Kemudian, ya, nilai uang suatu negara merefleksikan kemampuan produksinya. Indonesia ini nilainya tidak terlalu besar rupiah itu kalau dibandingkan dengan mata uang lain. Bahkan orang diakui, ya, turis-turis itu mengatakan biaya hidup di Indonesia itu jauh lebih murah daripada negara yang lain. Ya, ini kan sesuatu yang unik ya. Nah, nilai tukar uang antar negara bergantung pada kemampuan memperoleh neraca perdagangan yang positif. Iya, ekspor impornya bagaimana? Kemudian ada turis-turis asing masuk ke kita, gitu kan? Nah, itu bagian dari bagaimana cara memperoleh neraca perdagangan yang positif. Bukan melarikan uang hasil korupsi ke luar negeri, bukan. Itu yang salah. Gitu ya. Nah, selanjutnya, emas dan perak adalah acuan nilai uang. Kenapa? Karena tadi saya katakan nilainya relatif stabil, bahkan cenderung naik harga emas per gram itu, antam itu. Antam itu kan aneka tambang. Gitu ya. Harganya relatif naik gitu ya, ataupun cenderung stagnan, tapi tidak turun, beda dengan mata uang yang lainnya. Makanya ya, kalau mata uang kayak ya selain dinar dirham lah, rupiah, dolar ataupun yang lainnya, ya ini pasti akan mengalami penurunan, baik dari apa ya, barangnya, uang logam itu kan barangnya ya logam gitu kan. Logam itu kan kalau dijual nggak ada nilainya sebenarnya. Atau kertas semakin lecek semakin lama juga semakin pudar. Gitu ya. Maka beda dengan emas dan perak yang mana dalam Islam itu sebagai acuan. Karena apa? Harganya cenderung naik. Minimal sama. Ya, kalaupun turun kayaknya kok saya jarang sekali ya mendapatkan informasi kalau emas itu harganya turun.
Ya paling turun 1.000-2.000 kalau di Indonesia itu kan. Nah, baik. Selanjutnya, penerbitan uang sesuai dengan nilai harta ataupun cadangan, tidak harus emas dan perak. Ini tergantung suatu negaranya. Tidak harus emas dan perak, ya, tergantung suatu negara tertentu, ya. Nah, baik. Harga emas dan perak tadi saya katakan relatif stabil sehingga bisa dijadikan sebagai acuan atas barang-barang yang lain. Mobil itu harganya pasti turun. Motor, handphone, laptop harganya pasti tuh turun. Kalau rumah, tanah, bangunan itu harganya cenderung naik. Tapi itu kan bukan jumlah yang kecil, ratusan juta. Beda dengan emas, 1 logam, saudara bisa punya uang misalnya 500 gitu ya, punya 1 gram, gitu ya, dan seterusnya. Ya beda kan antara emas dengan properti seperti tanah maupun rumah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, peran uang dalam bisnis syariah ataupun dalam ekonomi syariah. Saya tegaskan sekali lagi, ya, uang itu dalam Islam hanya sebagai flow concept of money. Semata-mata sebagai alat tukar transaksi. Dah, catat di situ. Uang itu hanya sebagai alat transaksi, bukan barang kekayaan dalam Islam. Yang mana gunanya apa? Untuk meningkatkan sesuai dengan perputarannya. Ya, kemudian uang dalam Islam, ya, sebagai stock concept of capital. Artinya apa? Uang hanya dijadikan, ya, sebagai alat transaksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Ya, jadi apa ya? Kita kalau mau beli sesuatu itu sesuaikan dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Kita punya uang banyak, misalkan keinginannya juga banyak, ingin itu, sama lah kayak orang pegang HP kan, pegang HP itu kan fungsinya sama, bisa internetan, bisa buat komunikasi, selesai, gitu kan. Tapi terkadang ada yang punya mindset, oh harus yang wah, gitu kan, mahal. Tapi ada juga yang punya pemikiran, alah sama-sama buat WA-an saja kok, internetan kok, yang membedakan cuma gengsi kan gitu. Nah, jadi bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau orang bicaranya kebutuhan, pemikiran kebutuhan, maka dia tidak akan konsumtif, tapi dia akan bicara substantif, fungsi, gitu ya, peran dan utamanya. Beda orang yang pola pikirnya adalah konsumtif, yaitu gengsi, harus bermerek, sama beli baju sepatu harus bermerek, padahal kita nggak pakai merek ya. Kalaupun kita pakai sesuatu yang bermerek, misalkan apalah gitu ya, baju yang branded gitu kan, paling orang melihatnya, oh udah selesai kan, oh udah. Tapi beda dengan orang yang berpikir dewasa, hidup hanya apa ya, sesuai dengan kebutuhannya saja, selesai. Yang penting substansinya, fungsinya jalan. Dan itu biasanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Iya, laki-laki itu biasanya kalau pegang barang itu awet itu. Kadang nggak ingin ganti. Gitu. Setia lah. Kalau urusan setia yang lain itu urusan beda. Gitu ya. Nah, biasanya laki-laki itu kalau punya barang itu lama gitu. Tidak cepat ganti ya. Tapi ya kembali ke individu masing-masing ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, peran uang dalam ekonomi syariah maupun bisnis syariah adalah sebagai public goods. Artinya apa? Untuk kepentingan umum. Namanya kepentingan umum, ya jangan ditimbun, jangan disimpan, atau di stop dari peredaran. Bayangkan kalau uang ditarik semua. Terus mau beli pakai apa, Pak? Ya, susah gitu kan. Nah, inilah ya. Ini peran uang dalam bisnis syariah, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, teori permintaan dalam Islam. Nah, ini ada linknya nih. Link tugasnya ada di sini nih. Panjang sekali, tidak saya singkat ini. Ya. Teori permintaan dalam Islam ada supply and demand. Ada supply dan demand. Nah, dalam Islam hanya dikenal dengan 2 motif permintaan uang, yaitu sebagai alat transaksi dan sebagai motif untuk berjaga-jaga, simpanan. Iya kan?
uang dalam Islam hanya sebagai alat transaksi, kemudian untuk berjaga-jaga. Apa maksudnya? Ya disimpan secukupnya, tidak kemudian uang 1 triliun itu disimpan saja, tidak. Saya tuh nggak bisa membayangkan gitu. Orang yang korupsi miliaran, bahkan triliunan gitu ya, atau tidak korupsi lah, punya uang segitu banyaknya. Itu uangnya mau dipakai apa ya? Karena apa? Saya memikirkan kalaupun dia mati, 1 rupiah pun tidak akan ikut ke kuburan. Gitu kan? Apapun yang kita kejar di dunia ini, ya tujuan akhirnya adalah kematian. Maka kalau kita diberikan kekayaan, kelebihan materi, ya kita manfaatkan dengan jalan yang baik, yang punya nilai ibadah. Ya, disimpan boleh saja tapi secukupnya saja ya. Nah, ini teori permintaan uang dalam Islam. Kemudian Islam melarang tindakan spekulasi ataupun tindakan spekulatif atau biasa disebut dengan istilah gharar, sesuatu yang tidak jelas. Nah, di mana instrumen moneter tidak menggunakan variabel yang mengarah pada motif spekulasi. Itu ya. Jadi nggak boleh ada tindakan spekulasi dalam Islam, untung-untungan, gambling, maisir, ya itu tidak dibenarkan. Ya, jadi ini link tugasnya ya, tugas hari ini. Baik, terakhir ya, bagaimana kemudian ya terkait dengan peran keuangan ya syariah bagi ekonomi. Ya, ini menunjukkan pada karakter apa ya suatu sistem, gitu ya. Jadi karakter suatu sistem itu kan berbeda antara sistem ekonomi Barat dengan ekonomi Timur, tentu berbeda, baik dari karakter utamanya, kemudian dampaknya ataupun implikasi daripada dampak sementara ya dari implementasi sistem keuangan suatu negara, dan dampak atau implikasi yang sistemnya adalah makro. Gitu ya. Maksudnya apa? Ya. Setiap negara punya sistem keuangan yang berbeda. Kalau dalam Islam seperti ini. Gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan syariat itu harus dihilangkan. Ya. Tapi yang diperbolehkan adalah konsep-konsep ekonomi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah. Kemudian ada zakat, infak, sedekah dan wakaf misalkan. Kemudian objek transaksinya harus jelas halal haramnya, gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Beda dengan mungkin teori keuangan Barat, ya, yang mana uang itu ya selama you punya uang, you bebas mau ngapain saja. Ini yang kurang sesuai, gitu ya. Nah, baik, sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan konsep uang dalam Islam? Cukup jelas? Nah, kalau cukup jelas, semoga ya cukup jelas lah ya. Untuk tugas dan presensi, gitu ya. Silakan saudara perhatikan kolom chat. Nah, itu sudah saya kirimkan di ini kok direct message ya, saya ganti everyone in meeting. Oke. Nanti ya. Itu link presensi dan tugas hari ini tidak banyak, tugasnya hanya 3 pertanyaan saja. Silakan saudara kerjakan. Saya tunggu, ini kan jam berapa ini? 8.21. Ya, saya tunggu sampai jam 9 pas gitu ya. Sampai jam 9 pas hari ini. Setelah itu saya coba untuk input presensinya sama penilaiannya ya. Dan tolong jangan asal ngisi. Misalkan ngisi cuma pakai tanda strip gitu ya. Sama ya. Ya, tidak, tapi dijawab dengan baik. Ya. Baik ya, sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, selama setengah semester alhamdulillah
sudah kita lewati bersama-sama ya, baik secara daring maupun luring, dan semoga saya tidak tahu, belum ada jadwal UTS-nya ya, nanti saudara banyak membaca lah ya, banyak membaca terkait dengan teori-teori dalam bisnis syariah ya, ataupun materi-materi hukum bisnis syariah ya. Ujiannya secara daring atau luring nanti saya sampaikan di grup WA gitu ya. Dan selamat berlibur ya, tanpa lupa belajar, selamat berkumpul dengan keluarga ya, semoga sehat selamat sampai ke tujuan masing-masing, dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin Alhamdulillahirobbilalamin. ma'an najafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya tunggu sampai jam 9 ya. Baik, saya tutup Zoom-nya ya. Baik, Pak.